Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Forever Purge. Film The Forever Purge ini berfokus pada kisah pertarungan antara para imigran dan kelompok pembunuh bertopeng. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Film dibuka dengan ditampilkannya dua orang imigran yang akan menyeberang dari Meksiko menuju Texas. Lelaki ini bernama Juan dan istrinya Adela. Setelah membayar dengan sejumlah uang, mereka diizinkan untuk memasuki terowongan bawah tanah. Setelah dipandu seorang bocah, akhirnya mereka keluar dari terowongan tersebut. Sebelum pergi, bocah itu memberi pesan jika mereka butuh bantuan, ikuti gambar mawar. Diberitakan pula, imigran gelap yang memasuki Amerika semakin tidak terkontrol. Itu karena kartel narkoboy di Meksiko mengusir mereka. Kini, imigran-imigran itu mengejar impian mereka di Amerika. Tapi di sisi lain, kini masalah bertumpu di Amerika. Isu kebencian tentang ras, agama, dan ekonomi semakin memburuk. Sebuah kelompok yang disebut Bapak Pendiri Baru Amerika atau BPBA kembali melakukan aksi pembersihan atau purge. Setiap tahun mereka akan melakukan aksi berdarah khususnya untuk menyisir para imigran. Dan inilah film Forever Purge. 10 bulan kemudian, tepatnya 1 hari menjelang hari Purge, di sebuah peternakan kuda yang berada di Texas. Kemudian, Dylan Tucker disaksikan adiknya Harper Tucker dan ayah mereka yang bernama Caleb mencoba menjinakkan seekor kuda liar. Saat mencobanya, sialnya kuda itu malah menendangnya. Karena anaknya itu gagal, Caleb mendatangkan ahlinya. Tak lama kemudian, orang itu datang dan ternyata dia adalah Juan. Tak sulit baginya untuk menjinakkan, bahkan menyuruh kuda itu untuk tiduran mengikuti perintahnya. Dylan mengakui keahlian dari anak buahnya itu. Di sisi lain, Adela dipercaya untuk mengelola tempat pemotongan hewan. Dalam siaran langsung televisi, pimpinan suku Texas menegaskan aksi purge atau pembersihan yang akan dilakukan kelompok kriminal justru menjadi virus mematikan yang dapat meruntuhkan negara ini. Dia berharap aksi itu tidak dilakukan kembali. Setelah 10 bulan menjadi imigran di Amerika, Adela dan Juan kini menjalani hidup yang lebih baik. Kembali ke Dylan Tucker, temannya menawari dia dan keluarganya untuk bersembunyi bersama selama malam pembersihan berlangsung. Terlihat dari perutnya, istri Dylan sedang hamil tua. 10 jam menuju aksi pembersihan, Adela hendak pulang ke rumahnya. Dia melihat dua orang pria yang baru saja membeli senapan. Dan menariknya, dia melihat sebuah pamflet ajakan untuk melakukan barbeque, hiburan, dan kembang api selama malam pembersihan. Kembali ke peternakan, Dylan memperingatkan Juan karena dianggap datang terlambat. Bahkan dia mengancam akan memecatnya jika dia mengulangi hal tersebut. Juan sudah mengatakan dia tidak pernah terlambat. Hari itu, Caleb memberikan bonus untuk para pekerjanya berkaitan dengan malam purge. Bagi Caleb, Juan sudah bekerja dengan baik. Anaknya masih kesal karena kemahiran Juan saat menjinakkan kuda liarnya. Juan mendapatkan amplop yang sama untuk biaya perlindungan mereka di malam ini. Namun sepertinya dua pegawai Caleb yang lainnya tidak menyukai Juan. Bahkan mereka menganggap saat ini mereka masih diperbudak oleh orang-orang kaya. 1 jam menjelang malam purge, semua orang berlindung di rumahnya masing-masing, melipat gandakan keamanan dan menutup rapat pintu mereka. Seperti tahun-tahun sebelumnya, aksi ini akan berlangsung selama 12 jam. Khusus bagi Juan dan Adela, karena mereka adalah orang imigran, mereka memilih bergabung dengan yang lainnya di sebuah lokasi aman. Sementara itu, Dylan mempersiapkan pistolnya untuk berjaga-jaga terhadap hal buruk yang mungkin terjadi. Dia menutup
rapat seluruh pintu dan kandang kudanya. Saat perjalanan menggunakan bis, Juan dan Adela melihat beberapa orang menggunakan topeng yang akan ikut andil dalam aksi purge ini. Dibantu temannya yang bernama Titi, mereka sampai di sebuah gedung dengan pasukan yang khusus dibayar untuk menjaga mereka. Dalam siaran darurat ditayangkan bahwa pembersihan sudah mulai berlangsung. Bahkan anehnya aksi pembantaian ini disetujui pemerintah Amerika. Hanya pejabat tertentu yang diberikan kekebalan dari pembersihan. Kejahatan dan pembunuhan dilegalkan selama 12 jam penuh. Bahkan polisi, ambulan, dan hansip tidak akan berada di lokasi hingga esok pagi. Malam itu, semua warga sipil Texas dibuat tegang dan ketakutan. Perkelahian dan pembunuhan dibiarkan begitu saja hingga tidak sedikit yang menjadi korban. Di tempat perlindungan, Juan teringat kampung halamannya Meksiko. Adela yang sudah nyaman berada di Amerika menganggap negara ini seperti rumahnya sendiri. Dia cukup yakin akan hidup tentram dan bahagia. Dan mereka pun celepon. Sementara itu, Dylan seakan melihat sesuatu di kamera keamanannya. Dylan kemudian masuk ke sebuah ruangan dan ternyata gensetnya bermasalah. Dia kemudian membuka lemari yang berisi persenjataannya, dan tiba-tiba muncul istrinya yang membuatnya terkejut. Dan mereka pun beraksi untuk ngolotkeun dengan celepon. Sedangkan di tengah kota, pembantaian terus berlangsung. Adela memilih untuk naik ke atap melihat secara langsung yang terjadi di luar sana sambil menemani tentara bayaran. Tiba-tiba muncul 3 mobil dari kelompok Purge. Sambil membawa korban, mereka mengaku sebagai patriot sejati Amerika yang mengkampanyekan pembersihan ini untuk menjaga negeri mereka dari orang asing yang dianggap memperkosa dan menjarah Amerika. Adela yang ternyata mahir menggunakan senjata langsung membidik mereka. Di dalam mobil itu, dia menyaksikan korban yang sudah tidak berdaya meminta pertolongan. Tapi dia tidak bisa menembak karena hal itu akan memicu perang dan membahayakan mereka semua. 12 jam yang menegangkan akhirnya telah berlalu. Mereka bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Dylan pun bisa santuy dan menikmati secangkir kopai. Saat dalam perjalanan menuju tempat bekerjanya, Juan menyaksikan korban tadi malam berserakan di tepi jalan dan pekarangan rumah mereka. Begitupun dengan Adela, dia kembali ke tempat pemotongan daging. Yang mengejutkan, seorang penyiar berita tertembak di kepalanya. Adela pun terkejut karena sebagian para pekerjanya tidak terlihat. Saat masuk ke kandang, Dylan melihat kuda keluar dari kandangnya dan tiba-tiba dia dikepung kelompok Purge alias Ever After yang sudah berada di dalam kandangnya. Sementara itu, Adela terjebak di sebuah kandang yang rupanya dilakukan oleh kelompok yang sama. Mereka menggunakan topeng kelinci untuk menutupi identitasnya. Dalam kondisi leher terjepit, Adela mengatakan waktu pembersihan sudah berakhir. Namun, orang-orang ini menjawab, "Forever Purge." Saat Adela hendak dibunuh bosnya, Darius datang membantunya. Mereka berdua berhasil menghabisi 2 pembantai itu. Tiba-tiba polisi datang dan menuduh Adela dan bosnya dianggap sebagai pembersih. Mereka berdua langsung ditangkap. Juan dan rekannya Titi yang baru sampai di peternakan terkejut saat melihat kuda berkeliaran di luar kandang. Dylan dan seluruh keluarganya disandera kelompok ini yang ternyata dilakukan oleh pegawainya sendiri yang bernama Kirk. Dia merasa kecewa telah menjadi orang miskin dan menyalahkan mereka yang kaya. Pembersihan ini berlangsung selamanya dan mereka semua akan dieksekusi. Juan dan Titi yang mendengar tembakan langsung mencari tahu. Saat mereka akan dieksekusi, Caleb melihat Juan dari balik tembok. Dia langsung mengalihkan perhatian para penjahat ini. Juan langsung mengambil persenjataan untuk melawan mereka. Menurut Caleb, satu hal yang patut diketahui, aksi pembersihan ini dimotori oleh sekelompok pengusaha kaya di Washington DC. Dan itu artinya Kirk menjadi kaki tangan mereka.
Orang-orang sepertinya dipancing untuk melakukan kekerasan, padahal mereka sendiri sedang asyik bermain golf. Kik yang tidak terima nasihatnya langsung mengeksekusi mati Kellogg. Juan dan temannya langsung melancarkan serangan. Kik dan beberapa lainnya berhasil ditembak, namun 2 lainnya berhasil kabur. Dan meskipun dilanda kesedihan atas kepergian sang ayah, mereka harus segera pergi karena kelompok Kiefer After lainnya kembali berdatangan. Menggunakan truk trailer, mereka segera pergi dari rumah itu. Sementara itu, polisi dibuat riweuh karena laporan pembunuhan terjadi di mana-mana. Padahal waktu pembersihan telah berakhir. Adela bersama Darius dan beberapa orang lainnya berada dalam mobil tahanan. Juan mendapat informasi kalau istrinya dibawa polisi dan kini dia tidak tahu keberadaannya. Juan dan Titi dibantu Harper akan mencari keberadaan Adela di kantor polisi. Meskipun Dylan menolaknya, namun Harper beralasan Juan telah menyelamatkan nyawa mereka. Mobil tahanan yang membawa Adela mendapat serangan. Dylan keluar dari truknya karena melihat beberapa perch yang mencurigakan. Dia berhasil menghabisi salah satunya ketika akan menyerang istrinya. Dan tiba-tiba muncul satu lagi yang menyerangnya. Adela dipaksa untuk celepot oleh si botak bertato Nazi, dan melihat hal itu, Boris berusaha untuk menolong hingga dia berhasil menghabisinya. Mereka semakin terkejut karena dari luar serangan kembali datang. Saat pintu dibuka, ternyata Juanlah yang muncul. Harper bahkan berhasil menembak salah seorang perch yang hendak menyerang. Tak lama kemudian, Dylan datang dengan truknya. Mereka semua langsung naik, terkecuali Boris yang memilih berpisah untuk menyelamatkan keluarganya. Mereka singgah di sebuah motel untuk mencari perbekalan. Harper mendapatkan sebuah bendera bertuliskan Ever After, simbol kelompok mereka. Di sisi lain, pemerintah Amerika mengerahkan militer untuk memulihkan situasi. Diberitahukan pula, pemerintah Meksiko dan Kanada memberi waktu 6 jam kepada penduduk Amerika yang akan mencari suaka. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju Meksiko. Saat malam hari, mereka kembali dikejutkan dari kelompok Kiefer After yang menggunakan beberapa motor dan membawa persenjataan. Karena kalah jumlah, Harper langsung mengambil benderanya dan mengaku sebagai Ever After. Dan setelah itu mereka pun selamat. Mereka sampai di El Paso, Texas 3 jam menjelang penutupan perbatasan. Di El Paso ini kekacauan besar sedang terjadi. Militer dan mobil tank bahkan dikerahkan untuk memulihkan situasi. Mereka terjebak di area peperangan dan tidak bisa melanjutkan lagi menggunakan truknya. Mereka berjalan kaki dengan tetap waspada dan langsung menembak setiap Ever After yang mencoba menyerang. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi. Mereka kembali bangkit, namun sialnya Adela dan istri Dylan terjebak di sebuah ruangan teater. Adela yang mahir menggunakan senjata berhasil menghabisi 2 orang yang mencoba menyerang mereka. Juan dan Titi melihat gambar mawar yang artinya bantuan ada di sana. Adela pun melihat hal yang sama. Komunitas Meksiko di tempat ini bisa membantu mereka. Terungkap, Adela dulunya adalah anggota kelompok wanita yang menentang kartel, itulah kenapa dia mahir menggunakan senjata. Juan dan timnya dicegat oleh pimpinan Ever After dan anak buahnya. Dia dijuluki sebagai si Daddy dan wanita ini si Mami.
Mereka memberi kesempatan kepada Dylan dan adiknya karena warga Amerika. Namun untuk hidup, mereka harus menghabisi dulu Juan dan Titi yang berasal dari Meksiko. Karena Dylan dan Harper menolak, si Daddy langsung mengejar Juan, sedangkan si Mami menembak Titi hingga tewas. Tiba-tiba muncul pasukan militer yang langsung menembaki mereka. Juan langsung merebut senjata wanita itu dan menembaknya sebagai balas dendam atas kematian Titi. Setelah itu, mereka bertiga langsung kabur. Di sisi lain, Adela dan Casey mengikuti petunjuk bunga mawar itu hingga mereka berhasil menemukan orang-orang Meksiko yang bersembunyi di dalam ruangan. Saat masuk ke sana, ternyata Juan sudah menunggunya. Dylan pun bisa kembali bertemu dengan Casey, istrinya. Dalam tayangan berita, mereka melihat pangkalan militer yang berada di Texas telah dihancur leburkan oleh Ever After. Militer akhirnya mundur dari El Paso dan akibatnya Meksiko menutup perbatasan. Sima yang menjadi pimpinan komunitas Meksiko ini menyuruh anak buahnya untuk meminta bantuan Ciego. Ternyata dia adalah pimpinan orang Texas yang peduli terhadap warganya. Dengan membawa sebuah truk, kini mereka akan melakukan perjalanan menuju Meksiko melalui jalan rahasia. Si Daddy yang menerima informasi keberadaan Juan dan orang-orang Meksiko lainnya langsung melakukan pengejaran. Ciego mengetahui betul sebuah jalan rahasia yang dijadikan akses keluar masuk Amerika dan Meksiko yang tidak bisa dibangun tembok pemisah. Muncul masalah baru. Si Daddy dan pasukannya berhasil mengejar. Semua pengungsi dikawal untuk menaiki bukit menuju Meksiko. Sedangkan Juan, Adela, dan Dylan akan menghadapi serangan musuh dibantu Ciego dan anak buahnya. Dengan sisa persenjataan yang ada, mereka harus memberi waktu kepada warga untuk menyelamatkan diri. Saat mereka mendekat, sebuah anak panah berbahan peledak langsung dilesatkan. Let him get close. Satu persatu anggota Ever After dihabisi. Sialnya, tim kehabisan amunisi. Si Daddy dan anak buahnya langsung mengepung, namun mereka semua sudah menghilang. Juan dan timnya bersembunyi di sebuah rumah. Saat musuh masuk, Ciego dan anak buahnya langsung menghabisi mereka. Giliran Perch yang menggunakan motor yang memaksa masuk. Akibatnya Adela sempat terbanting dan tidak sadarkan diri. Dylan langsung beraksi dan berhasil melumpuhkannya. Sedangkan Juan sendiri hampir tergiling wajahnya oleh ban motor yang berputar. Adela yang baru sadar langsung menolongnya. Sialnya, dia langsung ditarik oleh si Daddy. Juan dan Dylan langsung mengejarnya dengan membawa tali. Sedangkan Ciego dan anak buahnya berhasil menghabisi 3 musuh yang akan mengejar pengungsi. Adela yang berada di bawah ancaman si Daddy berteriak dalam bahasa Meksiko untuk membunuh dia. Juan langsung melempar tali persis ke leher si Daddy, sedangkan Dylan mencengkram senjatanya. Kerjasama mereka berhasil dan akhirnya si Daddy pun dieksekusi. Mereka bertiga berhasil mencapai Meksiko atas bantuan Ciego. Sampai di tempat pengungsian, Dylan merasa senang saat menemukan istri dan anaknya yang telah lahir. Dia berterima kasih kepada Juan dan Adela. Terungkap 2 juta penduduk Amerika yang mengungsi di Meksiko. Amerika akhirnya hancur dan lenyap oleh pembersih atau purge yang diciptakan oleh BPBA sendiri. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Forever Purge ini? Refleksi mengerikan dari society yang penuh prasangka dan saling benci diberikan oleh film ini. Gambaran simbolik yang mungkin benar-benar tepat.
Sayangnya, film lebih memilih untuk mengembangkan ke arah thriller aksi generik ketimbang ke aspek horor kemanusiaan itu sendiri. Semua cepat aja dibikin panas. Nah, tunggu dulu, apa yang panas? Tentu saja Kopai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.